Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mahfudin bersama kelompok yang lain ada anggotanya yaitu Ibu Mega Kristina dan Ibu Sunariah. Dalam video ini kami akan menyajikan sebuah tayangan video yaitu tentang ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen. Skenario 4 yaitu kategori sekolah menengah atas. Skenario 4, Budi Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Budi Rana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-murid untuk mempelajari dulu materinya. Budi Rana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Budi Rana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, yaitu keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman dan genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan tentang wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya di artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, dan Greenpeace yang diambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya dalam belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu seperti tahapan belajar mandiri. Murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa dan kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetik? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep selama proses diskusi daring. Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif yang bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus. Berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenalkan murid untuk memilih sendiri. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai dengan kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, dan rekaman suara atau yang lainnya. Asalkan semua informasinya disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep seperti atau serta memperbanyak contoh-contoh yang lain. Menganalisis satu skenario pembelajaran berdiferensiasi. 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, kebutuhan belajar murid yang dipenuhi Bu Derana, yaitu persiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid atau gaya belajar murid. Cara Bu Derana menentukan kebutuhan belajar murid. Pertama, menyiapkan pertanyaan pembantu, menganalisis atau mengadakan kuis tertulis dengan memberikan pertanyaan terbuka dan membuat jurnal refleksi. Kedua, memberikan tugas mempersilahkan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Membebaskan bentuk paket video atau info digital sesuai dengan kenyamanan murid. Yang ketiga adalah menyiapkan materi yang bervariasi.
Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Ibu Derana, yaitu diferensiasi konten. Menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Memberikan pertanyaan pemantik yang dijawab secara mandiri. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Ibu Derana adalah diferensiasi proses, yaitu memberikan sumber informasi diskusi secara asinkronus. Yang kedua, memberikan tugas membuat paket info yang beragam. Yang ketiga adalah guru menyediakan slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih membutuhkan bantuan. Untuk diferensiasi produk, yaitu membebaskan bentuk informasi digital. Bagaimana Bu Rena melakukan penilaian? Yang pertama, assessment for learning, itu pertanyaan pemandu, tulis tertulis, pertanyaan pemantik, menyediakan rubrik penilaian. Saat diskusi, siswa menjawab pertanyaan guru dan refleksi. Assessment of learning, itu penilaian pada pembuatan dan hasil paket info digital. Assessment as learning, yaitu memberikan umpan balik terhadap jawaban dari temannya sendiri. Skenario 5, yaitu kategori sekolah SMK. Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Ia rencananya akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran, tentunya Pak Ceta membuat tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat, kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini akan terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Sehubungan dengan pandemi saat ini, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi WA Group Class. Ia membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Pak Ceta akan membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di satu kelas. Setelah melakukan pembukaan dan doa serta bertanya tentang perasaan murid, Pak Ceta lalu menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan ingin dicapai pada sesi pembelajaran tersebut. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Ceta menggunakan discovery learning, di mana nantinya murid-muridnya akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri dan lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh dari murid-muridnya. 2. Pak Ceta lalu menjelaskan tahapan pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif. Ia menjelaskan bahwa topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Setelah itu, murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dan informasi yang dapatkan dalam ragam bentuk, poster, PPT, note, mind map, atau yang lainnya, agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Setelah itu, di sesi selanjutnya, murid-murid akan kembali ke ruang online, Google Meet, kelas, dan berbagai mengenai informasi yang diperoleh. Lalu Pak Ceta akan memandu proses penarikan kesimpulannya. Di akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Setelah itu, ia juga mempersilahkan muridnya untuk menghubungi via WA kelas jikalau ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri di rumah. Tak lupa ia memberikan semangat. Yang keempat, untuk memudahkan murid-murid, Pak Ceta pun membagi slide presentasi ke dalam WA kelas. Tak lupa Pak Ceta pun memantau proses pengerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di grup WA. Dan mengingatkan para murid ketika menggali informasi tak lupa mencatat sumber informasinya. 5. Saat proses memantau ini, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-murid ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan, maka Pak Ceta kemudian menghubungi muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dan dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan tersebut, kelompok kecil itu, tambahan ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang dan bantuan pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. 6. Setelah selesai dengan tugas mandirinya, para murid pun kembali bertemu dengan Pak Ceta di sesi pembelajaran daring selanjutnya. Pak Ceta dan murid-muridnya
berdiskusi serta berbagi informasi melalui daring langsung dan kemudian menarik kesimpulan bersama-sama. Setelah itu Pak Ceta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok. Di dalam kelompok-kelompok tersebut Pak Ceta meminta murid-muridnya untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman serta menguatkan rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam ragam bentuk, poster, PPT, notes, atau mind map atau yang lainnya. Kemudian ia juga memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahaman mengenai topik transaksi online. Menganalisis satu skenario pembelajaran berdiferensiasi. 1. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Ceta. Kesiapan murid, minat belajar murid, profil belajar murid atau gaya belajar murid. Cara Pak Ceta menentukan kebutuhan belajar murid. 1. Memberikan waktu kepada muridnya untuk mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Kedua, membentuk kelompok kecil. Yang ketiga, mempersilakan murid untuk menghubungi via WA jika mengalami kesulitan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Pak Ceta, yaitu berdiferensiasi konten, menjelaskan tahapan pembelajaran melalui slide presentasi. Yang kedua, topik yang digali adalah tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi pengenalan pengertian transaksi online dan sekitarnya. Diferensiasi proses. Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal yang kurang dimengerti. Mempersilakan muridnya untuk menghubungi via WA. Memantau proses pembelajaran mandiri melalui pertanyaan singkat di grup WA dan beberapa yang lainnya. Diferensiasi produk. Murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk poster, PPT, notes, atau mind map, serta yang lainnya. Cara Pak Ceta melakukan penilaian, asesmen formatif. Pak Ceta juga melakukan asesmen informal, memantau proses pembelajaran untuk mengetahui pemahaman murid. Asesmen sumatif, rangkuman dari informasi yang didapat oleh ragam bentuk poster, PPT, note, mind map, dan yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat dalam video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Pak Ceta melakukan penilaian. Yang pertama, asesmen formatif. Pak Ceta juga melakukan asesmen informal, memantau proses pembelajaran untuk mengetahui pemahaman murid. Yang kedua, asesmen sumatif, yaitu rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk poster, PPT, note yang dibuat oleh murid. Demikianlah sajian tayangan video pembelajaran berdiferensiasi yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat dalam video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.